Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Agama Islam kelas A720. Kelompok kami beranggotakan Aulia Sania, Wadilah Nursyami, dan Intan Isyarena Azahra. Berikut hasil diskusi kami tentang disiplin ilmu dalam Islam. Pengertian disiplin ilmu dalam Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari kata alima ya'lamu ilman yang artinya tahu. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah pengenalan, makrifah, atau sesuatu atas dirinya. Menurut Al-Atas, ilmu merupakan makna sesuatu benda atau sesuatu hal apapun yang diketahui bagi dirinya. Pengertian disiplin ilmu dalam Islam menurut para ulama adalah ilmu yang mengacu pada satu hakikat atau makna realitas yang tidak berubah. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memiliki ilmu jika mengetahui sesuatu itu apa adanya. Kemudian, tujuan disiplin ilmu dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebaikan dan keadilan bagi manusia, kepada manusia dan diri pribadi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan sa'adah di akhirat. Orang yang bertambah informasi pengetahuannya namun tidak bertambah imannya, maka orang tersebut akan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dibuktikan dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka tidak akan bertambah kecuali ia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Daulami dan Ibnu Habban. Hakikat Islam sebagai disiplin ilmu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hakikat Islam sebagai disiplin ilmu, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pendidikan dalam syarat-syarat suatu ilmu pengetahuan. Menurut Dr. Sutari Barnadib, ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang lengkap dan teratur tentang suatu objek. Nah, di dalam ilmu pengetahuan sendiri, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua objek. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Objek material. Objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi sasaran penelitian atau pembicaraan tentang suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan objek formal adalah sudut tinjauan atas penyelidikan atau pembicaraan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan harus mempunyai objek tertentu. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode tertentu. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah mempunyai sistematika tertentu. Di samping ketiga syarat tersebut, ilmu pengetahuan juga mempunyai syarat tambahan. Yang pertama, ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika, yaitu senantiasa tumbuh dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan diri. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus praktis. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Ilmu pendidikan Islam telah memenuhi semua syarat yang telah disebutkan tadi, mulai dari objek, metode, kemudian sistematika, bahkan sampai syarat tambahan. Yang pertama, objek. Di dalam ilmu pendidikan Islam, objek formalnya adalah manusia atau peserta didik, dan objek materialnya adalah problem-problema yang menyangkut peserta didik dengan tujuan. Yang kedua, metode pengembangan. Di dalam ilmu pendidikan Islam, metode pengembangan yang telah dilakukan ada metode interview, metode tes, metode observasi, dan metode-metode lainnya. Dan yang ketiga, ada sistematika. Sistematika dalam pendidikan Islam yaitu pengelompokan masalah-masalah dan penyelesaian masalah. Untuk menegaskan bahwa ilmu pendidikan Islam termasuk dalam disiplin ilmu,
ilmu pendidikan Islam telah memenuhi syarat tambahan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, dinamika. Ilmu pendidikan Islam senantiasa tumbuh dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan diri. Yang kedua, praktis. Ilmu pendidikan Islam berguna untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ilmu pendidikan Islam diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, klasifikasi ilmu dalam Islam. Klasifikasi ilmu dalam Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain wajib dikuasai oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama, yang akan membimbing kehidupan setiap muslim untuk menjadi manusia yang baik. Kitab suci Al-Quran, sunnah, syariah, dan hikmah adalah unsur-unsur utama dari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merangkumi ilmu tentang dasar-dasar Islam, yaitu Islam, iman, ihsan, prinsip-prinsipnya atau arkan, serta pemahaman dan pelaksanaannya yang benar dalam kehidupan dan amalan sehari-hari. Setiap muslim harus mengerti dasar-dasar Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensinya dan sifat-sifatnya atau tauhid. Harus mempunyai ilmu tentang Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, sunnah dan kehidupannya, serta mengamalkan ilmu yang didasarkan pada amal dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis ilmu yang kedua yaitu fardu kifayah, merujuk kepada ilmu-ilmu sains atau ulum yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Ilmu ini bersifat diskursif dan deduktif, dan berkaitan dengan perkara yang bernilai pragmatis. Ilmu ini wajib dikuasai oleh sebagian saja dari sekelompok kaum muslimin, akan tetapi lebih baik pula apabila semua muslim dapat menguasainya. Biasanya ilmu fardu kifayah disebut dengan ilmu dunia. Ia hanya mempelajari ilmu-ilmu tentang keduniaan semata. Ilmu fardu ain diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui pengungkapan langsung, sedangkan ilmu fardu kifayah melalui spekulasi dan usaha penyelidikan rasional dan didasarkan atas pengamatannya tentang segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera dan dipahami oleh akal. Yang pertama merujuk kepada ilmu tentang kebenaran objektif yang diperlukan untuk membimbing manusia, sedangkan yang kedua merujuk kepada ilmu mengenai data yang dapat ditangkap oleh panca indera dan dipahami oleh akal, dan dipelajari untuk kegunaan dan pemahaman kita. Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu itu harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar atau amal, karena tidak ada ilmu yang berguna tanpa amal, yang lahir dari ilmu tersebut, dan tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu fardu ain menyingkap misteri wujud dan eksistensi yang mengungkapkan hubungan sejati antara diri manusia dan Tuhannya, dan bagi manusia ilmu tersebut terkait dengan tujuan utama manusia untuk mengetahui Tuhannya. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu mengenai prasyarat ilmu fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu fardu kifayah. Karena ilmu fardu kifayah, jika tanpa ada tuntunan dari ilmu fardu ain, maka tidak akan menuntun manusia dengan benar di dalam kehidupannya dan hanya akan membingungkan dan menjerat manusia ke dalam kancah pencarian yang tanpa akhir dan tujuan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang disiplin ilmu dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.